Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila. Saya dari mahasiswa STEN angkatan 2019. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas manajemen sumber daya manusia, yaitu masa orientasi karyawan baru sampai selesainya masa pensiun. Yang pertama-tama, orientasi karyawan baru. Perusahaan saya bergerak di bidang kuliner, yaitu coffee shop dan pastry. Yang pertama adalah karyawan baru bertemu dengan HRD untuk diorientasi dan diberikan informasi detail tentang coffee shop ini. Setelah itu dipertemukan dengan supervisor atau manajer yang berwenang untuk pengenalan sarana dan prasarana yang ada. Berikutnya, karyawan baru diperkenalkan kepada staf-staf yang ada dan diajarkan bagaimana SOP yang berlaku di coffee shop ini. Lalu, di sini ada profil perusahaan bergerak di bidang kuliner, yaitu coffee shop dan pastry. Berdiri sejak tahun 2019, coffee shop ini menyediakan beragam menu kopi dan pastry. Kami juga menyediakan tempat yang sangat aman dan nyaman seperti di rumah sendiri. Karena tempat yang kita sediakan didesain seperti rumah di masyarakat Indonesia. Dan memisahkan antara konsumen yang ingin merokok dan tidak merokok. Menurut Anda, apa pengertian dari budaya organisasi? Pengertian dari budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan organisasi ini. Ini artinya, hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di organisasi atau perusahaan tersebut. Apa fungsi dari budaya organisasi? Fungsi organisasi yang pertama meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Yang keempat, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Yang kelima, mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Kemudian ada insentif. Perusahaan akan memberikan insentif kepada karyawan yang bergabung dalam tim apabila tim melakukan pekerjaan sebagai SOP yang hasil sangat memuaskan karena telah melayani customer dengan baik atau pencapaian sales per bulan di atas standar atau budget. Di sini juga ada ketentuan umum peringatan atas pelanggaran. Yang pertama, setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama dapat dikenakan sanksi. Yang kedua, apabila pelanggaran tersebut di atas mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka selain dikenakan sanksi, karyawan wajib mengganti kerugian kepada perusahaan. Kemudian di sini ada scourging, yang dimana perusahaan dapat melakukan tindakan scourging kepada karyawan yang sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah dan hak lainnya yang bisa diterima karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 Ayat 3. Dan selanjutnya di sini pemberian surat peringatan. Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak diperlukan diberikan menurut urutannya, tapi dinilai dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan karyawan.
Yang kedua, tingkatan surat peringatan ditentukan bersama oleh atasan langsung minimal setingkat manajer dengan bagian sumber daya manusia yang disetujui oleh direksi. Dalam hal ini, surat peringatan diterbitkan secara berurut, maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 bulan. Dan di sini karyawan mempunyai hak, yaitu setiap karyawan berhak atas imbalan berupa gaji, tunjangan, dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Yang kedua, setiap karyawan berhak atas waktu dan hari istirahat kerja serta cuti. Yang ketiga, karyawan diikut sertakan dalam jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 yang programnya meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua yang dikaitkan dengan jaminan kematian. Di sini juga ada tata tertib kerja. Yang pertama, setiap karyawan wajib memeriksa peralatan kerja masing-masing sebelum mulai bekerja atau meninggalkan pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan kerusakan atau bahaya yang akan mengganggu pekerjaan. Yang kedua, setiap karyawan wajib memelihara ketertiban dan kebersihan di tempat kerja serta menjaga dan memelihara kondisi dan keselamatan barang inventaris yang berada di tanggung jawabnya. Kemudian, setiap karyawan wajib bersikap, berperilaku, dan berpakaian yang pantas atau sopan. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan atau perusahaan, harus segera melaporkan ke atasan atau di bidang lain yang terkait. Kemudian di sini ada kewajiban melaksanakan tugas. Yang pertama, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk berkepentingan perusahaan. Ketiga, memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan. Lalu yang keempat, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. Yang kelima, menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan baik sebaik-baiknya. Yang keenam, membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketujuh, menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. Dan yang kedelapan, mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Di sini ada faktor muncul stres di perusahaan. Yang pertama, atasan yang penuntut. Yang kedua, konflik dengan rekan kerja. Yang ketiga, ada beban kerja. Yang keempat, berperasaan takut kehilangan pekerjaan. Lalu yang terakhir, ada kurangnya berkomunikasi. Di sini juga ada solusinya, diawali dengan senyuman. Yang pertama, jangan malu bertanya, hindari konflik, kemudian menggunakan waktu dengan efisien, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, stop lakukan hal yang bersamaan, jangan jadi pribadi perfeksionis. Lalu di sini ada bermacam-macam PHK. Yang pertama dimulai dari PHK karena karyawan mengundurkan diri, yaitu yang dimana karyawan yang ingin memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan wajib mengajukan permintaan berhenti secara tertulis sekurang-kurangnya 1 bulan sebelumnya. Permohonan tersebut diajukan kepada atasan langsung yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasan yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada PHK karena kesalahan berat. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan dengan alasan karyawan yang telah melakukan kesalahan berat seperti sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, sehingga merugikan perusahaan, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai atau
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila atau perjudian yang di lingkungan kerja. Dan di sini yang terakhir ada PHK mencapai usia pensiun. Yang pertama, seorang karyawan yang telah mencapai usia 57 tahun akan diputuskan hubungan kerjanya dengan hormat dari pensiun. Yang kedua, maksud dari perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh sumber daya manusia kepada karyawan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 tahun sebelumnya dan diulangi 11 bulan kemudian. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan pada akhir bulan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.